そう。なるほど。Ya, halo guys. Selamat datang di Aso Naruhodo Channel. Ini tayangan perdana kami. Kita akan menayangkan cerita-cerita menarik tentang Jepang bersama dengan Bu Susi yang akan bercerita, memberikan cerita-cerita menarik tentang Jepang. Kemudian ada juga Pak Christoph Simangunsong dari Jambi. Halo. Halo Christoph Sensei. Terima Halo, Bu kasih Apin. sudah bergabung. Tamu kita yang lain adalah Ibu Rizka dari Bekasi. Halo. Jawa Barat. Terima kasih Rizka Sensei. Gimana kabarnya? Oh ya, Pak Christoph, selamat Natal ya. Gimana kabarnya? Terima kasih, semoga Bu Apin. sehat selalu ya di masa pandemi. Amin. Oke. Oke, Bu Rizka, Pak Christoph, kita kali ini akan bercerita. Ada cerita menarik. Kayaknya juga, mungkin Pak Christoph, Bu Rizka juga belum pernah dengar cerita. Saya juga baru pernah. Apa sih Nah, ceritanya? Apa itu, Bu tentang Apin? Jepang, tentang yang menarik Kepo tentang nih. Jepang. Pak Christoph sama Pak Bu Rizka udah pernah ke Jepang belum? Udah dong. Sudah dong. Udah dong. Kita belajar pernah- banyak di Jepang ya Pak Christoph ya. Iya, benar sekali, Rizka. Pernah naik kereta belum? Pastinya udah Udah, dong naik di Jepang gitu. Udah dong. Udah. Tapi pernah ke Tokyo Eki belum? Tokyo Eki pernah dengar tapi belum sempat ke sana. Katanya banyak hal yang menarik di Tokyo Eki. Katanya juga bagus, Riz, itu stasiunnya. Yang pasti stasiun yang terbesar di Tokyo kalau nggak salah ya. Nah, ada satu Iya. cerita menarik tentang Tokyo Eki yang mungkin kita bisa kita bisa simak bersama nih. Ternyata, nah Tokyo Eki itu ada dua pintu utama. Ceritanya tuh Apa tuh Bu Apin tuh? Kepo nih saya. kepo ya. Ada dua pintu utama di Tokyo Eki, yaitu namanya satu Marunouchi. Nah, yang satunya lagi namanya Yaesu, pintu Yaesu. Semuanya tulis pakai huruf Jepang. Kayaknya nggak ada yang aneh ya. Oh, Ya berarti pastilah, dari Bu. bahasa Jepang ya Bu Apin ya? Iya, ya nggak ada ya. Ya kan, soalnya kan di Jepang. Pasti Iya. tulisnya dengan Jepang dong. Soalnya tadi Iya Bu kan? Apin bilang pakai kanji, tapi Iya. artinya apa ya? Penasaran banget. Emang kenapa yang menariknya ya? Ternyata nih, nama Yaesu itu bukan nama Jepang, itu nama orang Belanda. Loh, kok bisa? Kok bisa? Nah itu dia. Kok bisa ya? Nah, Iya, Yaesu kok bisa, Bu Apin? dari mana ceritanya? Nah, Kasih tahu dong ceritanya, Bu Apin. mari kita dengarkan ceritanya dari Bu Susi, dari narasumber kita. Bu Susi, ceritain kita dong. Kenapa? Oke. Jadi begini ya teman-teman, Yaesu, nama tempat Yaesu itu salah satu pintu utama dari stasiun Tokyo. Stasiun Tokyo tuh ya di pusat kota Tokyo ya, kira-kira mungkin kalau di Jakarta di stasiun Gambir. Ya, tapi jauh lebih besar ya daripada stasiun Gambir. Nanti Yaesu ini ditulis dengan kanji, ada sebetulnya ya, janganlah kita, orang Jepang juga banyak nggak tahu. Bahwa Yaesu itu sebetulnya nama orang Belanda. Siapapun orang Belanda namanya Yaesu. Enggak, namanya Jan Joosten van Lodenstein. Nama lengkapnya, kepanjangan ya. Wah, susah sekali ya menyebutnya. Panjang nia namanya. Panjang. Jadi karena orang Jepang juga nggak suka, orang Jepang kan suka menyingkat-nyingkat kan. Jadi disingkat saja jadi Jan Joosten. Jan Joosten jadi Jan Joos. Nah, Jan Joos ini siapa? Ternyata dia adalah orang Belanda. Lahirnya di kota Delft, Delft itu D-E-L-F-T. Yang nggak tahu bisa cek di Google gitu lah. Pokoknya ada satu kota di Belanda. Dia lahirnya di tahun 1500-an. Kemudian di zaman itu, mungkin teman-teman tahu VOC ya. Orang Indonesia pasti tahu VOC ya. Itu perusahaan dagang, tapi sekaligus menjajah gitu ya ceritanya. Ini perusahaan dagang. Dia perusahaan dagang yang mengirim kapal-kapal, kemudian kapal-kapal masih ada orangnya kan. Untuk berlayar sampai ke Eropa, ke Asia ya, ke Asia keluar Eropa gitu loh untuk berdagang. Ya kadang-kadang berdagang karena merangkap jadi bajak laut gitu ya. Kalau barang dagangannya habis ya udah jadi perampok gitu, bajak laut. Nah, yang Yosten ini juga pegawai dari VOC ya, dia bersama teman-temannya itu dengan kapal. Zaman itu kapalnya itu nggak ada mesin, jadi kapal layar semua. Jadi kalau kena hantam badai ya habis ya.
Jadi mereka kapal lima kapal, diantaranya ada beberapa yang ya kena badai gitulah. Nah yang selamat termasuk kapalnya Pak Jan Joosten ini tiba di Jepang. Di tahun berapa? Tahun 1600. Ya, 1600 ya kira-kira itu masa awalnya VOC gitulah ya. Nah ini mereka dagang, jadi kapal dagang nih ya, ada barang dagangannya. Nah barang dagang ini sebenarnya diincar ya oleh penguasa Jepang waktu itu. Penguasa di Jepang waktu itu salah satunya ya, penguasanya banyak ya, tapi salah satu yang paling kuat namanya Tokugawa Ieyasu. Kita teman-teman pasti tahu ya kalau yang dari pernah studi tentang Jepang. Itu kan nama shogun kan? Shogun, ya shogun pertama. Shogun shogun. zaman Tokugawa shogun yang pertama. Terus sebenarnya Tokugawa Ieyasu tuh kepengen gitu berdagang gitu ya dengan dunia luar. Nah, jadi dia tuh memanfaatkan Jan Joosten. Nggak tahu, kita juga nggak tahu mereka ngomongnya pakai bahasa apa ya. Jadi intinya Jan Joostennya diangkat menjadi semacam pembantunya yang mengurus perdagangan Jepang dengan luar negeri gitu ya, dengan termasuk dengan Belanda. Nah ini sepertinya Ieyasu sangat disayangi oleh Tokugawa Ieyasu ya. Dia diangkat sebagai samurai. Sebagai samurai itu artinya dia diberi tanah, diberi rumah di Edo ya waktu itu ya, sekarang namanya Tokyo kan, di Edo. Kemudian diberi gaji tetap. Samurai itu adalah orang-orang pejabat yang mendapat gaji tetap ya. Kemudian diberi hak menyandang pedang, katana gitu ya. Itu kan simbol status gitu ya. Pokoknya dia tuh mendapat banyak fasilitas. Dia juga beristri orang Jepang ya. Cuma keturunannya nggak ketahuan ya. Ada di mana. Terus dia membantu Tokugawa Ieyasu. Kemudian di hari tuanya tuh dia ingin kembali ke Belanda ya, pulang kampung. Tapi kan dari Jepang ke Belanda itu jauh ya. Dia tuh nggak mungkin lah bawa kapal layar gitu pulang ke Belanda, itu nggak mungkin. Jadi dia harus minta izin gitu ya. Datang ke kantor pusat, minta izin ya supaya diikutsertakan dalam kapal untuk kembali ke Belanda. Nah, kantor pusatnya ini, kantor pusatnya kan VOC ya. Kantor pusatnya VOC ada di mana? Di Batavia, Bu. Batavia kayaknya ya. Batavia ya, betul. Orang Indonesia semua tahu ya. Jadi datang ke Batavia minta izin, tapi tidak diberikan izin. Jadi terpaksa ya apa boleh buat ya, dia kembali ke Jepang. Nah, dalam perjalanan dia kembali ke Jepang itu dia kapalnya karam ya, kena badai. Dia meninggal di laut gitu ya. Nah, di Jepang sendiri, di tempat lokasi, sepertinya dulu dia diberi lahan yang cukup luas ya. Nah, di daerah tempat tinggalnya dulu, karena mungkin dia juga terkenal karena orang asing kan beda sendiri ya. Bule kan, namanya Jan Joosten. Orang Jepang nyebutnya, Jan Joosten. Terus orang Jepang zaman itu juga semua orang asing itu ya namanya dibuat kanji. Kalau sekarang kan pakai katakana ya. Orang zaman itu rajin ya, ditulis pakai kanji. Yanyos, awalnya Yanyose, Yanyasu, lama-lama berevolusi atau berubah gitu menjadi Yaesu, kemudian ditulis dengan kanji Yaesu ya. Ya itu hachi ya, apa? Itu yang tulisannya omoe ya. Teman-teman bisa cek di Google Yaesu ya. Jadi daerah itu dulu tempat bekas tinggalnya itu jadi daerah namanya Yaesu. Nah, terus sekian ratus tahun kemudian, ya kira-kira 400 tahun kemudian, Edo sudah jadi Tokyo, dan dari daerah tempat tinggalnya dulu itu dibangun stasiun Tokyo Eki, karena nama tempatnya tuh Yaesu, maka stasiun Tokyo Stasiun Tokyo itu tempat pas pintu keluarnya gitu ya, pintu gerbangnya itu diberi nama pintu Yaesu. Begitu ceritanya. Naruhodo. Menarik. Ternyata ya itu dari Jan Joosten. Aduh, susah juga, tapi buat orang Jepang memang lebih susah ya Jan Joosten ya membacanya ya. Jan Joosten apa gitu kan ya. Gitu ceritanya, menarik kan ya. Menarik. Iya. Ternyata dulu Jepang sudah ada kerjasama dengan orang Belanda ya. Ada VOC ternyata, kita pikir VOC hanya di Jakarta, di Batavia, ternyata benar Bu Apin juga ya. Tapi untung nggak sampai dijajah tuh sama VOC, belum nyampe. Begitu. Wah, sayang sekali ya saat di Jepang tidak ke Tokyo. Iya, nanti kalau ke Tokyo Eki, foto-foto pintu Yaesu ya, pintu Yaesu. Jangan lupa pintu Yaesu ya, teman-teman. Begitu cerita. Nah, terima kasih Susi Sensei ilmunya, pengetahuannya. Terima kasih Bu Susi Ong. Nah, kita ternyata kita sudah tahu informasinya. Ya, benar sekali kan.
Nah, kalau mau tahu atau mau dapat cerita-cerita menarik lainnya, ketemu di episode selanjutnya. Selalu stay tune. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 面白いと思う方はぜひチャンネル登録をお願いします。